Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah ditugaskan Pak Dedi, yaitu mengenai tantangan dan solusi pemasaran di era digital, yaitu penggunaan internet terus meledak di seluruh dunia dengan digital atau digitalisasi menjadi sumber keunggulan kompetitif yang semakin penting dalam pemasaran B2C dan B2B. Nah, sebelumnya apa sih pemasaran B2C dan B2B? B2C itu ke konsumennya, jadi kita itu memasarkan produk langsung ke konsumennya. Yang selanjutnya itu B2B, yaitu business to business. Kita itu misal ya, kita itu punya produk tapi tidak langsung ke konsumennya secara langsung, tetapi ke orang yang melakukan bisnis juga. Selanjutnya, banyak perhatian telah difokuskan pada peluang luar biasa yang dihadirkan pemasaran digital. Kita tahu era kita itu efektif dalam memasarkan produk-produk dan jasa, sehingga peluang yang luar biasa bisa dihadirkan. Selanjutnya, dengan sedikit perhatian pada tantangan nyata dihadapi di perusahaan digital. Strategi dan customer insight. Itu bagaimana strategi dan insight-nya dari customer, wawasan dari customer sendiri. Yang pertama adalah revolusi digital dan model bisnis. Nah, kita tahu revolusi digital itu mengancam model bisnis yang ada nih teman-teman. Model bisnis menggambarkan bagaimana sebuah bisnis menciptakan nilai yang diberikan kepada pelanggan dan bagaimana kemudian menangkap keuntungan ekonominya. Selanjutnya adalah consumer insight, yaitu wawasan konsumen pada bisa dikatakan produk atau jasa yang dijual itu bagaimana konsumernya, bagaimana feedbacknya dan lain sebagainya. Selanjutnya itu untuk menstabilkan kreativitas dan inovasi. Dalam hal ini kreativitas itu perlu dan inovasi yaitu pembaruan, karena bagaimana kita bisa dikatakan memiliki terobosan baru dalam perubahan zaman, apalagi untuk kemudahan. Selanjutnya adalah media sosial dan kesehatan merek. Itu media sosial itu kita itu misal sebagai perusahaan harus berinteraksi secara luas dalam media sosial sehingga dikenal oleh masyarakat, yaitu kesehatan. Selanjutnya yaitu kesehatan merek, dimana merek kita itu stabil tanpa ada bisa dikatakan sesuatu hal yang negatif seperti isu-isu negatif dan lain sebagainya, sehingga brand kita itu dikenal masyarakat. Selanjutnya online targeting, itu kita bisa menggunakan ads dan lain sebagainya dalam dunia online, dalam dunia digital. Bukan hanya offline saja, kita bisa menggunakan digital karena digital bisa dikatakan ampuh apalagi dalam era digital ini. Selanjutnya transparansi harga, yaitu kita menunjukkan harga-harga yang sekiranya sesuai dengan target, sesuai dengan pasar. Selanjutnya yaitu interaksi otomatis, yaitu kita berinteraksi dengan konsumen secara otomatis dalam artian bagaimana sih menarik konsumen dengan interaksi kita, membuat konsumen itu bisa dikatakan akan tertarik, dan yaitu metrik online. Kemudian tantangan organisasi, dalam hal ini kita membahas dengan manajemen dalam sebuah perusahaan harus solid dalam artian ada tugas-tugasnya, sehingga strategi dalam berbisnis digital itu perlu solid di dalam internalnya, masuk organisasinya. Identifikasi populasi dan sampel. Pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel praktis dengan keterbatasan yang melekat. Secara total 3.743 eksekutif didekati ini teman-teman dalam survei yang dilakukan oleh si peneliti, yaitu dilakukan pada Oktober 2011. Hampir 78% dari semua perusahaan yang merespon berlokasi di Eropa atau Amerika Serikat. Amerika Utara maksud saya. Sampel terdiri dari perusahaan dari berbagai industri, termasuk jasa profesional itu 19,4%, jasa keuangan 11,2%, teknologi tinggi dan telekomunikasi 16,7%, manufaktur 15,9%,
4,5% dan industri lainnya itu 37,1%. Nah, perusahaan beroperasi dalam bisnis to bisnis itu 4,8%. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, metode akuisisi data. Dalam penelitian ini melakukan survei online di antara pembaca McKinsey Quarterly, mohon maaf bila pembacaannya salah, yaitu menggunakan panel McKinsey Quarterly. Hanya pembaca yang didekati ini telah mengidentifikasikan dirinya mereka dalam sebagai eksekutif penjualan dan pemasaran dari masing-masing perusahaan di seluruh dunia. Mengingat bahwa jurnal ini atau si peneliti itu menggunakan panel McKinsey Quarterly, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel praktis dengan keterbatasan yang melekat. Hasil penelitian jurnal yaitu 3 tantangan potensial. 1. Kemampuan untuk menghasilkan dan memanfaatkan wawasan pelanggan yang mendalam. Selanjutnya, mengelola kesehatan dan reputasi merek dalam lingkungan pemasaran di media sosial. Selanjutnya adalah menilai efektivitas pemasaran digital. Nah, untuk solusinya adalah untuk mengisi kesenjangan antara penawaran dan permintaan dari orang-orang yang terlatih analisis dalam pemasaran, serta untuk mendesain ulang organisasi sehingga mereka itu lebih akuntabel dan memiliki intensif proses pengambilan keputusan yang lebih jelas yang menghitungkan 3 tren utama dalam bisnis digital dan untuk membuat metrik digital yang dapat ditindaklanjuti.